pendahuluan. Survei merupakan bagian dari penting dalam perencanaan sistem penyediaan air minum perpipaan. Karena survei itu nanti ada topografinya, ada gunung, ada sungai, itu bagaimana untuk merencanakan pipa-pipa. Ini ada 3 pertanyaan sangat relevan dan sangat baik untuk mengawali sebuah pertanyaan tentang survei. Mengapa kita harus melakukan ini? Jadi mengapa kita harus berencana? Jadi biasanya perencanaan yang ada itu bisa kita rencana ulang, karena biasanya ada kebocoran dari pipa, ada kuantitas airnya. Berapa cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut? Ada beberapa cara, ada cara-caranya, cara survei, cara perhitungan, rumus. Cara yang baik, apa cara yang baik? Nah, nanti kita jelaskan juga itu. Tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan kita mulai. Tahap perencanaan itu studi kelayakan. Nah, studi kelayakan, kemudian kriteria dan spesifikasi, dan pelaksanaan perencanaan. Studi kelayakan ini kita perlu survei pendahuluan. Survei pendahuluan itu lingkungannya apa, teknisnya apa, aspek legal, sosial ekonomi, kependudukan, budaya, kemudian layak atau tidak. Kalau tidak layak berarti tidak selesai. Kalau ini lanjut ke kriteria spesifikasi. Aspek legalnya ada peraturan-peraturan, kemudian aspek lingkungan masih aspek teknis, sosial ekonomi, budaya. Kemudian lanjut ke bawahnya, pelaksanaan perencanaan, survei atau akuisisi data. Survei atau data yang lama diperbarui, kemudian analisis dan simulasi. Analisis simulasi di sini menggunakan ECRAS, menggunakan EPANET. Kemudian optimasi dan analisis sensitivitas. Ini kemudian analisis biaya investasi. Jadi biaya investasi diperhitungkan juga. Selanjutnya pembuatan gambar rencana rinci atau detail. Kemudian pembuatan manual operasi dan SOP. Ini perlu pembuatan SOP. Kita lanjut. Nah, ini tahap perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum. Ini Perpu nomor 18 tahun 2007, perencanaan induk pengembangan sistem penyediaan air. Kemudian dari sini ke studi kelayakan pengembangan. Jadi layak atau tidak pengembangannya itu perlu disurvei. Kemudian perencanaan teknik pengembangan. Ada perencanaan sudah direncana induk, kemudian di studi kelayakan pengembangan. Bisa atau tidak si spam itu dikembangkan. Kemudian perencanaan teknis direncana ulang, pipanya berapa, intake-nya berapa, kemudian untuk penampungan airnya berapa. Lanjut, ini pada jaringan pipa sistem penyediaan air minum atau spam banyak masalah yang terjadi. Contohnya air tak dapat mengalir sampai tujuan. Nah, ini sampai tujuan, jadi ada pipa-pipa menganggur di ujung ini, dekat-dekat rumah-rumah warga. Air terlalu kotor, kemudian air banyak tetapi pelanggan sedikit, atau air sedikit pelanggan banyak. Nah, ini terjadi permasalahan. Sering terjadi giliran pemanfaatan air, banyak kebocoran pipa atau banyak pipa pecah karena tekanan terlalu tinggi, pipa terlalu boros, kemudian tangki tidak efisien atau tangki terlalu kecil. Kemudian pompa tidak cukup kuat atau pompa terlalu kecil. Berbalik, ini operasional yang sulit. Nah, kita lanjut. Ini data survei kelompok teknis relevan dengan air atau sumber air dan lingkungan. Lingkungan ini rencana tata ruang wilayah RT/RW. Kemudian kebutuhan air daerah layanan, fluktuasi kebutuhan air harian, fluktuasi kebutuhan air bulanan,
jenis-jenis kebutuhan air, rumah tangga, industri, hotel, musola atau tempat ibadah, dan lain sebagainya, atau sekolah, kebutuhan pemadam kebakaran, lokasi dan kapasitas sumber air, fluktuasi kebutuhan air, kualitas air, keberlanjutan sumber air, pemakaian sumber air existing, pemakaian awal, jenis, kualitas, dan kuantitas, ketersediaan, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas keberlanjutan dari air tersebut, air daerah layanan, sumur, sungai, dan sumber lainnya, atau danau, atau empang, kemungkinan pencemaran, pestisida dari irigasi, pupuk kandang, limbah industri, dan rumah tangga. Nah, ini data survei teknis relevan dengan jaringan perpipaan. Itu rencana tata ruang wilayah masih, kemudian topografi sumber air, topografi jaringan, transmisi, distribusi, topografi daerah layanan, ketersediaan lahan untuk penyediaan air minum, untuk instalasi penyediaan air minum, jalur transmisi, dan distribusi kantor. Kantor juga perlu. Akses jalan, jalan setapak, sampai dengan jalan raya yang relevan dengan jaringan. Kemungkinan pencemaran sanitasi dengan tekanan rendah, kemungkinan terjadinya surgi negatif, serta kebocoran dan lain-lain. Kebutuhan tekanan sisa. Kebutuhan tekanan sisa. Ini ketersediaan data terkait dengan instalasi penyediaan air minum. Jadi apa datanya? Ketersediaan pipa, jenis dan diameternya, serta aksesorinya. Ketersediaan pompa, jenis dan kapasitasnya, kualitas air, relevan terhadap perencanaan instalasi penyediaan air. Kemudian data tanah. Ini data tanah, jenis tanahnya, geologi, dan geologi untuk konstruksi yang sistem jaringan, untuk konstruksi sistem jaringan. Data material konstruksi lainnya, bangunan kantor, jembatan pipa, dan lain-lain. Ini data survei sosial ekonomi, jadi kita butuh juga sosial ekonomi penduduk, berapa jumlah penduduk, prediksi jumlah penduduk, penghasilan calon pelanggan, kemauan dan keinginan berlangganan, pendapat masyarakat tentang air minum SPAM, perkembangan penduduk di area yang direncanakan, jadi perkembangan penduduknya berapa, perkembangan daerah terkait dengan sosial ekonomi, rencana pengembangan daerah terkait tata ruang, perkantoran, sekolah, rumah sakit, wisata, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Ini survei budaya. Tingkat ketergantungan pada air minum perpipaan. Ini maka ini Palembang ini tingkatnya perpipaannya agak lebih tinggi, beda dengan kita karena di sana air sumurnya tidak bisa apa-apain, apalagi dikonsumsi untuk mandi saja tidak bisa. Tingkat pendidikan budaya tingkat pendidikannya berbeda-beda di SD, SMP, SMA, dan lain-lain itu berbeda. Budaya lokal dalam pemakaian air. Nah, ini budayanya. Data survei kebutuhan air minum, budaya pemanfaatan air. Air itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk minum, apa untuk mencuci mobil, atau untuk mencuci pakaian. Ketersediaan air alternatif. Jadi kalau ada pump, ada sumur, itu alternatifnya. Kalau pump keruh dia pakai sumur, kalau pump bagus dia pakai pump itu. Alternatifnya sumur, sungai, danau. Iklim merupakan faktor yang penting untuk diperhitungkan dalam memprediksi kebutuhan air. Jadi iklim, musim hujan, musim kemarau itu juga kebutuhan biasanya. Kalau musim hujan, kalau air itu keruh, musim kemarau dia jernih tapi kurang itu. Survei data sumber ketersediaan air. Pengukuran debit. Nah, ini perlu pengukuran debit ini. Pengukuran debit itu ada alatnya nanti, alat meter current, kemudian ada alat lain-lainnya. Pengukuran energi kinematik, kemudian pengukuran
tampungan alat ukur ambang. Nah, alat ukur ambang ini berbentuk bangunan. Kalau yang pengukuran debit ini berbentuk pipa. Pengukuran kadar garam. Guna pengukuran ambang pipa, lubang pipa. Ini pengukuran lubang pipa. Kemudian kapasitas sumber air. Survei kualitas air, mikroba, apakah air tersebut mengandung mikroba, kemudian bakteri, ini bakteri, kemudian kimia, kemudian oksigennya, kualitas air itu perlu oksigen juga, ini baru 3, oksigennya itu biasanya lebih kecil lebih bagus, pH-nya, pH air ini. Lanjutkan. Survei topografi, lembah, sungai, kawah, gunung, sawah, lautan, danau, bukit, dan masih banyak lainnya dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.